Kekerasan seksual terjadi dalam segala ranah kehidupan, baik personal maupun profesional. Namun sebagian besar korban masih sulit mendapat dukungan untuk menuntut keadilan. Saya menelisik data dan informasi yang dihimpun oleh Never OK Project, gerakan inisiatif yang berangkat dari kepedulian terhadap kasus kekerasan seksual. Never OK Project mencatat lebih dari 100 kasus kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja selama tahun 2018 hingga 2020. Namun angka ini hanyalah kasus yang berhasil dilaporkan. Jumlah sebenarnya diperkirakan jauh lebih banyak. Never OK Project menyebarkan kisah nyata dengan cara menceritakan kembali pengalaman pahit korban. Tak hanya dari ranah personal, namun juga yang terjadi dalam ranah publik termasuk lingkungan profesional dunia kerja. Saya merangkai beberapa cerita korban pelecehan seksual. Pada waktu akan pulang, dia tiba-tiba ikut membereskan camilan-camilan yang saya hidangkan ke dapur. Saya pun mengikutinya ke arah dapur dan bilang tak usah repot-repot membereskan. Dia tampak tidak keberatan. Dan setelah dia selesai, tanpa saya sadari sebelumnya dia mendorong saya masuk ke kamar mandi. Mendorong sampai ke tembok. Beberapa tahun lalu, saya bekerja di sebuah universitas swasta di Jakarta, di mana saya mengalami pelecehan dari atasan saya. Saya menyampaikan kekhawatiran ini kepada teman di HRD. Namun, mereka bilang tidak dapat menindaklanjutinya, karena atasan saya dianggap sosok yang sangat berjasa bagi departemen, dan tidak mungkin melakukan pelecehan. Terbentuk sejak tahun 2017, Never OK Project fokus pada tindak kekerasan seksual dalam ranah profesional, terutama jenis pelecehan seksual. Kalau kita bilang seberapa mengkhawatirkan, kita ngomong dari data yang kita survei yang kita lakuin sendiri ya, itu pasti angkanya adalah di atas 80% bahwa mengatakan mereka pernah menjadi korban pelecehan seksual. Dan yang sedihnya lagi, 40%-nya itu mereka bilang saat mereka lapor ke HRD atau ke pihak manajemen kantor ataupun HRD tidak melakukan apapun. Lebih kayak entah didamaikan atau bahkan lebih nyalahin si korban yang ngerasa mungkin kamunya yang sensitif atau baperan. Pelecehan seksual itu nyata dan terjadi sehari-hari di lingkungan kerja kita. Namun masih sangat sulit untuk diomongin karena pelecehan seksual di dunia kerja itu erat hubungannya dengan nafkah kita, dengan karir, dengan jabatan. Kekerasan seksual pada ranah publik mencapai 47% dari jumlah kasus yang diterima Komnas Perempuan sepanjang tahun 2021. Sebelum UU TPKS disahkan, pelecehan seksual belum diatur jelas dalam undang-undang. Dampaknya, kasus pelecehan seksual seringkali tak mendapat perhatian, apalagi keadilan hukum. Tindakan pelecehan seksual yang dulunya tidak ada nama di dalam sistem hukum kita menjadi ada namanya, bahwa tindakan ini tidak dapat dibiarkan dan juga dia merupakan sebuah tindakan pidana yang dapat disanksi gitu. Nah, bagi korban yang sangat penting, misalnya ketika seseorang melakukan perendahan martabat gitu ya dengan konotasi seksual, dengan misalnya secara verbal gitu, atau juga mengirimkan kode-kode tertentu, gestur ya, dia menjadi sebuah delik yang dapat diajukan di dalam proses hukum melalui Undang-Undang TPKS ini. Setelah UU TPKS disahkan, seseorang dapat dipidana maksimal 9 bulan penjara jika terbukti melakukan pelecehan seksual non-fisik. Sementara jika melakukan pelecehan seksual fisik, seseorang dapat dipidana 4 tahun penjara. Jika pelaku melakukan pelecehan fisik dengan tujuan menempatkan korban di bawah kekuasaan ataupun menyalahgunakan kewenangannya, ancaman pidana menjadi maksimal 12 tahun penjara. Saya merangkum sejumlah langkah maju yang diatur dalam UU TPKS. Di antaranya diatur tentang restitusi atau ganti rugi oleh pelaku, dana bantuan korban oleh negara jika harta pelaku tak cukup untuk ganti rugi, serta perlindungan korban oleh polisi dan LPSK. Selain itu, UU TPKS mengizinkan pendampingan korban selama proses peradilan, serta mengakui berita acara pemeriksaan atau BAP dan rekaman elektronik sebagai cara pemeriksaan korban dan saksi. Keluarga dan saksi yang berkaitan dengan korban juga dijanjikan terlindungi, serta pemerintah pusat dan daerah diamanatkan penyelenggaraan pelayanan terpadu.
saya mendatangi acara diskusi para aktivis yang telah mengawal UU TPKS sejak masih dalam tahap pembahasan di parlemen. UU TPKS membawa angin segar bagi para korban. Tetapi perjuangan belum selesai. Meski telah diundangkan, implementasi UU TPKS perlu terus dikawal. Bagaimana kalau dalam implementasinya ada sejumlah hambatan? Apa tantangan terbesarnya? Tantangan terbesarnya harus yang jelas adalah aturan-aturan turunannya. Aturan turunannya itu harus dipastikan begitu ya. Ada PP, Permen, Perpres misalnya, itu harus dipilih dulu mana yang sangat dibutuhkan korban. Misalnya terkait restitusi, PP terkait pusat pelayanan terpadu, misalnya, lalu bagaimana bentuk kekerasan seksual lain dapat menggunakan hukum acara, terus juga menggunakan hak-hak korban untuk KS yang lain juga bisa digunakan menggunakan undang-undang ini begitu. Saya bertanya langsung kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga. Seperti apa langkah negara memaksimalkan implementasi Undang-Undang TPKS? Prioritas akan kami lakukan tentunya adalah segera menyusun peraturan pelaksanaan undang-undang ini sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kemudian sosialisasi undang-undang ini selain oleh kami sendiri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tentu kami akan berkoordinasi dengan seluruh kementerian lembaga untuk ikut serta mensosialisasikan undang-undang ini. Kami berharap dengan kerja bersama, undang-undang ini akan tersosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan. Nah, kami akan berkoordinasi juga dengan Kemenkumham sehingga bagaimana kita punya kacamata yang sama dalam menangani satu kasus. Keberhasilan pelaksanaan Undang-Undang TPKS membutuhkan kerjasama berbagai pihak agar payung hukum yang ada tak hanya sekedar euforia sesaat, tetapi menjadi tonggak awal penghapusan kekerasan seksual di Indonesia.